Pendeta Daoxuan belum kembali, tetapi di antara kerumunan, bisikan terdengar samar. Ketika Guru Sui Yue dan murid-muridnya, mereka bertiga, berjalan kembali, mereka melihat bahwa kerumunan telah berpisah menjadi dua kelompok di samping, dan Zhang Xiaofan masih berlutut sendirian di lantai. Lu Sueki tampak ragu sejenak, tapi setelah Sui Yue mengalihkan tatapan tajamnya ke arahnya, dia diam-diam berjalan di tempat Sui Yue berada dan berdiri di belakangnya. Setelah beberapa saat, Pendeta Daoxuan tanpa tergesa-gesa masuk dari belakang, dan pergi ke tempat duduknya. Aula segera menjadi sunyi. Pendeta Daoxuan tidak segera berbicara dengan Zhang Xiaofan, dan sebaliknya dengan ekspresi minta maaf, berbicara kepada Biksu Suci Puhong yang berada di samping, "Saudara senior Puhong, murid saya di bawah sekte saya tidak sopan, membuat malu di depan kakak senior." Puhong tersenyum sedikit, menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, "Kakak Daoxuan, kata-kata apa ini?" Pada saat ini, Taois Fasep Cailo berjalan mendekat, dia memegang tongkat api Zhang Xiaofan di tangannya, meletakkannya di meja teh di samping pendeta Daoxuan. Daoxuan sedikit mengernyit, menatapnya, matanya tampak membawa sedikit kecurigaan. Taois Fasep Cailo berbicara dengan rendah, "Kakak senior, baru saja ketika Anda pergi, situasinya agak kacau, objek ini sangat penting, untuk jaga-jaga, saya menyimpannya, dan sekarang meletakkannya kembali di sini." Daoxuan mengangguk dan berkata, "Adik laki-laki penuh perhatian." Setelah itu Tao Fasep Cailo mundur kembali. Perhatian pendeta Daoxuan kembali lagi ke Zhang Xiaofan. Kerumunan segera menjadi gugup, mengetahui bahwa apapun yang akan terjadi, mungkin menentukan nasib pemuda ini. "Zhang Xiaofan, aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan?" Butir-butir keringat muncul di dahi Zhang Xiaofan, situasi di depannya sudah mencapai klimaks. Hanya saja dia telah berada di King Yun selama bertahun-tahun, dan tahu betul tabu memata-matai cara rahasia sekte lain untuk melewati jalan sejati mereka di fraksi baik. Jika dia benar-benar mengatakan yang sebenarnya, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Biksu Puzi, yang telah meninggal selama bertahun-tahun, dia takut tidak hanya reputasinya akan rusak, bahkan situs pemakaman tulang sucinya, mungkin harus dipindahkan dari Menara Kelahiran Kembali Tanah Murni, Kuil Tianyin. Dan lebih jauh lagi, Biksu Puci adalah salah satu dari 4 biksu suci agung dari Kuil Tianyin. Apakah orang banyak akan mempercayainya atau tidak, apakah itu lebih merupakan masalah? Di sana dia bertarung dengan dirinya sendiri, untuk sesaat dia memikirkan suara dan wajah Puci, saat berikutnya dia memikirkan kasih karunia dan kebaikan sektenya yang dalam. Tetapi untuk memintanya mengkhianati Puci, itu seperti memaksanya untuk mati. Singkatnya, saat itu, jelas bahwa dia tidak dapat mengambil kesimpulan. Tapi, semua orang di aula besar, tidak akan memberinya waktu lagi. Daoxuan melihat ekspresi Zhang Xiaofan menunjukkan konflik setelah mendengarkan kata-katanya. Meskipun keringat muncul di dahinya tetapi dia tetap pada akhirnya, tidak berbicara sepatah kata pun. Dan mengingat kembali bagaimana murid-muridnya memohon padanya barusan, di lubuk hatinya, tiba-tiba api tak dikenal yang telah tertidur selama bertahun-tahun, berkobar dan terbakar. Itu seperti 100 tahun yang lalu, sosok putih itu, juga berlutut seperti ini di Crystal Hall, di depan 3 patung Buddha King, di depan semua guru dan tetua yang berbeda, bahkan ketika semua orang di sekte yang sama memohon dengan getir untuk dia, masih arogan, yang menganggap dirinya tak tertandingi di dunia, memandang dunia dengan jijik. Duduk di belakang, Sui Yue, melihat ekspresi pendeta Daoxuan dari jauh, tubuhnya bergetar, jejak kesedihan melintas di matanya, dia perlahan menundukkan kepalanya. Pong, suara keras, semua orang terkejut. Pendeta Daoxuan tampaknya telah kehilangan kesabarannya, tiba-tiba berdiri, mengarahkan jarinya ke Zhang Xiaofan dan berteriak, "Makhluk jahat. Bertahun-tahun yang lalu saya mengasihani Anda karena keadaan Anda saat itu dan membawa Anda ke sekte King Yun. Tanpa diduga sepertinya saya telah memelihara harimau untuk mengundang malapetaka." Tubuh Zhang Xiaofan bergetar, dia mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi wajah pendeta Daoxuan sedingin es, dia dengan dingin berkata, "Jika hari ini kami tidak menghancurkanmu makhluk jahat ini, bagaimana sekte King Yun saya dapat memberikan penjelasan kepada semua fraksi baik? Baiklah, izinkan saya memberi Anda ini." Kerumunan memucat, Tian Bolis tiba-tiba berdiri. Mereka yang ada di kerumunan, Lu Sueki, Tian Linger, Lin Jingyuder semuanya menjadi pucat pasi, bahkan biksu suci Puhong Kuil Tianyin, yang duduk di samping, juga tampak seperti dia tidak tahan, berbicara pelan kepada Daoxuan,
kakak senior Daoxuan, mungkin ini harus dipertimbangkan lagi. Daoxuan, sebuah suara, dengan dingin menjawab, makhluk jahat ini memiliki objek jahat fraksi jahat, dan juga melanggar tabu besar fraksi baik kita, dosanya terlalu berat. Sambil berbicara, dia mengambil tongkat api di atas meja teh. Hari ini aku akan membiarkanmu mati di bawah objek jahat fraksi jahatmu. Di kepala Zhang Xiaofan, suara Weng terdengar, pikirannya seperti selembar kertas kosong, semua warna tampak menghilang di depan matanya, dia hanya melihat Daoxuan mengangkat tangannya, wajah guru Tian Bolis pucat, dan sepertinya dia akan mengatakan sesuatu, dan murid-murid King Yun di sekitar mereka, benar-benar berantakan. Di aula besar, sepertinya darah seseorang akan segera mengalir selama 5 langkah. Ya, tiba-tiba, teriakan nyaring, mengejutkan seluruh aula, tidak seorang pun di antara kerumunan itu tidak menjadi pucat. Dalam kebingungan, ternyata tubuh Daoxuan bergetar hebat, dia berteriak, membuang tongkat api, seperti tangannya tersiram air panas. Tongkat api itu melesat di udara seperti bayangan, jatuh ke lantai, dang-dang-dang memantul beberapa kali, dan benar-benar berguling sampai di depan Zhang Xiaofan. Juga pada saat ini, semua orang melihat bahwa di atas tongkat api, sebuah bayangan terbang, dan dalam waktu singkat, berhenti di udara, membuat suara zizi. Itu, sebesar telapak tangan, kelabang aneh, berwarna indah, dengan 7 belahan di ekornya. Saat ini ia bergetar dan terbang, menggelengkan kepalanya dan mengibaskan ekornya, terlihat sangat arogan. Zhang Xiaofan bingung, seluruh tubuhnya tiba-tiba tampak sedikit gemetar, tatapannya terpaku pada hewan aneh di udara itu, benda itu terpatri dalam ingatannya, kelabang berekor 7. Pada saat itu, waktu seolah mengalir kembali pada gelombang arus yang mengamuk, membawanya kembali ke bertahun-tahun yang lalu di malam hitam itu, duel Puci dan pria berpakaian hitam misterius, dan pada saat yang sama kehilangan semua yang dia miliki di malam yang cerah itu. Seluruh tubuhnya bergetar, bau darah, keluar dari lubuk hatinya, tak terbatas, dan mengelilinginya di sekelilingnya. Dia mengulurkan tangannya, dan meraih tongkat api dengan erat di tangannya sekaligus. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan tatapan aneh Zhang Xiaofan sama sekali. Perhatian dan tatapan semua orang, semuanya tertuju pada pendeta Daoxuan. Berbagai pemimpin senior sekte King Yun, pengetahuan dan pengalaman mereka, tidak ada bandingannya dengan orang biasa. Dalam sekejap, mereka mengepung pendeta Daoxuan, terutama menjauhkan diri dari kelabang berekor 7 itu. Sampai saat itu, ketika semua orang menoleh untuk melihat pendeta Daoxuan, semua tanpa kecuali, menjadi pucat. Tangan kanan pendeta Daoxuan gemetar, ada luka di jari tengahnya, jelas terluka oleh kelabang berekor 7 itu, dan dalam waktu singkat, darah yang menetes sudah menghitam. Dan yang lebih mengkhawatirkan, dari luka di jari, udara hitam yang mengerikan, terlihat dengan cepat menyerang. Kelabang berekor 7 dikenal sebagai racun paling beracun di dunia, dan bahkan seperti pendeta Daoxuan, seorang master yang memiliki pencapaian superior, terlalu terperangkap olehnya. Pendeta Daoxuan dalam waktu singkat, merasa pingsan dengan penglihatan kabur dan dadanya terasa sesak, tetapi pencapaiannya tinggi di luar imajinasi, jauh melebihi biksu Puci pada waktu itu. Segera dia memaksa pikirannya untuk fokus, tangan kirinya menunjuk seperti sebuah pisau, mengetuk beberapa tempat berturut-turut di tangan kirinya yang sudah mati rasa, menarik jimat di udara dan langsung menekan aliran udara hitam itu agar tidak menyerang. Saat ini Taoist Fasep Cailo bergegas ke arahnya, menopang tubuhnya dengan erat, begitu dia melihat luka pendeta Daoxuan, berbalik dan meraung pada Zhang Xiaofan, "Zhang Xiaofan, kamu makhluk jahat ini, kamu benar-benar berani menusuk kepala sekte dari belakang." Kerumunan terkejut, Zhang Xiaofan dengan suara serak berkata, "Tidak, bukan aku." Pendeta Daoxuan, yang berkerumun di sekitar kerumunan, terlihat lebih baik saat ini, tetapi kelabang berekor 7 itu sangat berbisa, bahkan di wajahnya, udara hitam bisa terlihat tidak jelas, lemah tetapi tidak bubar. Namun meski begitu, dia masih sepenuhnya sadar. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia berkata, "Cepat tangkap makhluk jahat ini." Interogasi dia secara menyeluruh. Taoist Fasep Cailo menoleh dan berkata, "Kakak senior jangan khawatir, dengan saya di sini." Pendeta Daoxuan terengah-engah tetapi dia setidaknya setengah lega, menganggukkan kepalanya, berbalik untuk menatapnya dan berkata, lalu. Tiba-tiba dia berhenti berbicara, wajah Tao Fasep Cailo di depannya, tiba-tiba dari penampilan cemas, berubah menjadi ekspresi yang sangat jahat. Juga hampir pada saat yang sama, pendeta Daoxuan merasakan dingin di perutnya,
seketika rasa sakit yang parah mengikuti, tubuhnya bergetar hebat, awalnya esensi vitalitas seluruh tubuhnya yang diarahkan untuk menekan racun, tiba-tiba bubar. Ah! Pendeta Daoxuan melolong keras, tangan kirinya menebas lurus ke bawah, tangan kiri Taois Fasepcailo segera terangkat untuk bertemu, kedua telapak tangan bertabrakan, tubuh Taois Fasepcailo bergetar hebat dan terbang keluar, mendarat di depan pintu masuk Crystal Hall. Setelah beberapa saat, jejak darah mengalir dari sudut mulutnya, tetapi selama ini, dia masih tersenyum dingin. Di atas tangan kanannya, secara horizontal memegang pedang pendek, kristal berkilauan seperti air, sekali lihat dan Anda akan tahu itu bukan barang biasa. Dan sekarang, di pedang, banyak jejak darah, darah merah segar, dari ujung pedang, tetes demi tetes mengalir perlahan, menetes ke ubin hijau di aula besar. Kerumunan yang berada dalam kekacauan hanya, dalam sekejap, menjadi tenang, seperti keheningan yang mematikan. Daerah perut jubah Taois hijau tua pendeta Daoxuan, telah langsung berubah menjadi warna gelap, seluruh ekspresi wajahnya juga menjadi sangat pucat, namun, ekspresi terkejut di wajahnya sekarang, jauh melebihi rasa sakit di tubuhnya. Kamu, apa yang kamu lakukan? Suara seraknya, diarahkan ke Tao Fasepcailo yang berdiri di luar pintu masuk aula besar, mengutarakan pikiran semua orang. Saat ini, bahkan murid lembah Long Shou, Qi Hao, Lin Jingyu, juga sepertinya tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri, masing-masing dari mereka dengan rahang terbuka, melihat orang yang pernah memegang otoritas paling tinggi di Bukit Qingyun. Saya, Taois Fasepcailo sepertinya berubah menjadi orang lain tiba-tiba, tertawa dengan keras, aku membunuhmu. Jangan bilang kamu tidak tahu. Berbicara yang, dia memberi isyarat menggunakan tangannya, kelabang berekor 7 yang ada di udara, segera terbang ke arahnya, dan menghilang ke dalam lengannya. Qi Hao tidak tahan lagi, suaranya mengandung kebingungan dan ketakutan, dengan keras berkata, Guru, apakah Anda gila? Taois Fasepcailo menatapnya, setelah itu tatapannya juga jatuh pada Lin Jingyu yang memiliki ekspresi yang sama, dan juga lebih banyak lagi murid lembah Long Shou, bahkan murid cabang sekte Qingyun lainnya, semua menggunakan ekspresi yang sama dalam memandang orang gila dan tidak percaya untuk melihatnya. Hahaha, gila. Ya, aku sudah gila sejak lama. Taois Fasepcailo menatap ke langit dan tertawa keras, perilakunya juga tampak membawa sedikit kegilaan. Sejak 100 tahun yang lalu, juga di Crystal Hall ini, ketika saya melihat Wan Jianyi, nasib saudara senior Wan, aku sudah menjadi gila. Guru, suara Long Shou Fali Qi Hao dan Lin Jingyu sekarang sudah menangis, tapi di belakang mereka, Qingyun sekte berbagai pemimpin tua yang mengelilingi pendeta Daoxuan, tubuh mereka malah tiba-tiba menegang. Wan Jianyi, seolah-olah nama ini membawa mimpi buruk, membawa bayangan tebal, menekan atmosfer sekte Qingyun. Sudut mata pendeta Daoxuan berkedut, dalam 100 tahun ini, nama yang tak seorang pun berani menyebut di depannya, tampaknya juga membuatnya gelisah. Xiao Yichai menopang tubuhnya, tapi tiba-tiba merasa bahwa tubuh pendeta Daoxuan yang terluka tiba-tiba bergetar hebat, bahkan melalui lapisan pakaian itu, dia bisa merasakan bahwa, nyala api yang tiba-tiba menyala di tubuh guru pendetanya, sebenarnya sangat menyengat. Taois Fasepcailo berdiri di sana dengan sikap orang gila, seolah-olah kebencian yang terkubur selama bertahun-tahun akhirnya dilepaskan. Dalam waktu singkat ini, tidak ada yang benar-benar melangkah maju untuk menangkap penyerang yang paling melukai kepala sekte Qingyun yang dihormati ini. Dia menunjuk ke pendeta Daoxuan, dan juga menunjuk ke belakang kerumunan, 3 patung Buddha Qing dalam bayang-bayang, dengan keras berkata, kalian semua, dia menunjuk ke arah Tian Bolis, Sui Yue, Zheng Suchang, Sang Zhengliang dan kepala cabang Qingyun, kalian semua atas hati nurani kalian sendiri berkata, posisi kepala sekte ini, siapa yang seharusnya duduk di atasnya? Apakah itu saudara senior Wan, atau dia? Tidak ada yang menjawab, murid-murid yang lebih muda bingung apa yang harus dilakukan, tetapi Tian Bolis dan yang lainnya semuanya pucat, tidak mengatakan apa-apa. Di aula besar, hanya suara gila Tao Fasepcailo yang bergema, mengapa kalian semua tidak berbicara? Apakah karena Anda memiliki hati nurani yang bersalah? Hahaha, ya, sebenarnya siapa yang tidak tahu persis apa yang harus dilakukan? Tapi sekarang, siapa yang duduk di posisi ini? Wajah Sui Yue pucat, menatap Fasepcailo yang telah menjadi orang yang sama sekali berbeda dari dirinya yang biasanya, tanpa tergesa-gesa berkata, kakak senior Fasepcailo, semuanya sudah berakhir selama 100 tahun, mengapa kamu masih bertahan seperti itu? Ini,
Taois Fasepcailo sekarang benar-benar mengabaikan statusnya sendiri, dengan kejam mengeluarkan suara, ekspresi jijik di wajahnya, mencibir dan menjawab, 100 tahun. Ya, saya telah menanggungnya selama 100 tahun, sampai hari ini saya memiliki kesempatan untuk menegakkan ketidakadilan untuk saudara senior Wan. Waktu itu di Sekte King Yun, cara barbar, kamu. Jarinya menunjuk satu persatu, bahkan menunjuk Tian Bolis, Zheng Suchang, Sang Zhengliang, mencibir dan berkata, selama 100 tahun ini, kalian semua pasti sudah nyaman duduk di posisi kepala cabang, apakah kalian masih ingat waktu itu Wan senior saudara mengabaikan segalanya untuk menyelamatkan hidup kita? Apakah Anda masih ingat siapa yang tanpa pamrih berbagi dengan kami tentang cara melatih hati Tao pada saat itu, memungkinkan kami untuk sangat meningkatkan pencapaian Tao kami? Dan juga kamu. Dia tiba-tiba menunjuk ke Sui Yue, dengan dingin berkata, baru saja kamu mengatakan aku gila. Hehe, siapa yang tidak tahu saat itu kamu diam-diam memiliki cinta tak berbalas untuk kakak senior Wan, dan kemudian dia menyelamatkanmu karena dia mencintaimu. Tidak menyangka hari itu kamu benar-benar menyaksikannya mati, dan malah hari ini kamu masih mengejekku. Petik 2. Wajah Sui Yue memutih. Dan juga kamu, Tian Bolis. Seolah-olah dia sedang mencoba melampiaskan semua amarahnya di dalam hatinya, Taois Fasepcailo terkekeh dan menunjuk ke arah Tian Bolis, dengan keras berkata, kamu sendiri yang mengatakannya, bagaimana kakak Wan senior memperlakukanmu, dan bagaimana kamu membalasnya. Wajah Tian Bolis pucat, kedua tangannya mengepal erat, istrinya Xiniang, yang berdiri di sampingnya, wajahnya sama pucatnya, tetapi mereka berdua, tidak pernah berbicara sepatah kata pun, membuat Tao Fasepcailo terkekeh keras dan menuduh dia. Kamu pada waktu itu hanyalah seorang murid kayu biasa di bawah lembah bambu besar, bahkan guru dan kakak laki-lakimu juga memandang rendah kamu. Tapi setelah kakak laki-laki Wan bertemu denganmu, dia memiliki pandangan ke depan untuk memperhatikan bahwa kamu memiliki potensi besar, mencurahkan perhatiannya untuk merawatmu, dia tidak hanya memberitahu kamu metode pencapaiannya sendiri, bahkan melakukan yang terbaik untuk merekomendasikanmu ke Willands 5 perjalanan anggota. Hanya sejak saat itu Anda dapat mencapai tokoh berpengaruh King Yun, baru kemudian Anda dapat duduk di posisi ini hari ini. Apa yang saya katakan, apakah itu benar? Petik 2. Tian Bolis menarik napas dalam-dalam, ekspresinya bercampur dengan beberapa derajat penderitaan. Setelah beberapa lama dia tanpa tergesa-gesa berkata, saya memiliki hutang budi yang besar kepada saudara senior Wan, bahkan jika tubuh saya hancur berkeping-keping dan tulang-tulang saya dibumikan ke bubuk, aku masih tidak bisa membayarnya. Begitu kata-kata itu keluar, tidak hanya murid lembah bambu besar, bahkan cabang lain termasuk kuil Tian Yin, orang lembah Fenxiang, yang semuanya khawatir dengan keributan internal di King Yun, ekspresi mereka juga berubah. Jelas bahkan Tian Bolis mengakui seperti ini, dapat dilihat bahwa saudara senior Wan yang disebutkan oleh Taois Fasepcailo, memang memiliki banyak rahasia. Taois Fasepcailo, mencibir, berkata, bagus. Akhirnya kamu juga mengaku, untungnya kamu masih memiliki sedikit hati nurani, dan bagaimana kamu membalasnya, katakan. Tian Bolis perlahan menundukkan kepalanya, mengatupkan giginya, bahkan tubuhnya tampak sedikit gemetar. Taois Fasepcailo terkekeh dan berkata, baiklah, kamu tidak ingin mengatakannya, aku yang mengatakannya untukmu. Anda orang yang tidak tahu malu ini, untuk berpikir bahwa saudara laki-laki Wan senior sangat menghargai Anda. Hari itu setelah kembali ke Bukit King Yun, Anda jelas tahu bahwa saudara laki-laki Wan senior menyukai lembah bambu kecil Xiniang, saudara perempuan Su junior, alih-alih Anda mencuri cintanya, apakah ada yang seperti itu? Tian Bolis tiba-tiba mengangkat kepalanya, tetapi begitu dia bertemu dengan tatapan hampir gila dari Taois Fasepcailo, nyala api yang membara itu juga tampak menyala, tetapi tanpa mengetahui mengapa, di suatu tempat dia merasakannya, sepertinya ada sosok putih berdiri di belakang Taois Fasepcailo, tiba-tiba dia tidak dapat berbicara dan perlahan-lahan menundukkan kepalanya lagi. Dia tidak pernah berbicara, Xiniang yang berada di sampingnya tiba-tiba melangkah keluar, dengan keras berkata, kakak senior Fasepcailo, jika kamu memiliki keluhan, arahkan padaku. Kakak senior Wan saat itu memang tertarik padaku, tapi dari awal hingga akhir, aku hanya memiliki rasa hormat dan kekaguman padanya. Kebaikannya yang besar kepada kami berdua sebagai suami dan istri, seberat gunung, tetapi untuk bersama dengan Bolis, adalah niat saya sendiri, tidak bisa dikatakan merenggut saya. Dan juga pada saat itu, kakak laki-laki Wan senior, di depan kami,
secara pribadi mendoakan kami berdua bahagia. Taois Fasep Cailo mengejek dan berkata, karakter kakak laki-laki Wan adalah karakter yang sangat bangga, setelah dikhianati oleh kalian berdua, bagaimana dia bisa seperti orang biasa, terus mengganggu di sekitarmu. Dia selalu lebih suka dia yang terluka, dan tidak membiarkan orang lain melihat. Petik 2. Berbicara sampai di sini, dia sepertinya tidak mau melanjutkan, dia melihat ke arah pendeta Daoxuan yang terluka dan terengah-engah, matanya penuh kebencian yang tak henti-hentinya, berkata, kakak Wan senior seperti saudara laki-laki, ayah bagi saya, seorang diri membudidayakan saya, bahkan di Wildlands dia mengabaikan hidupnya untuk menyelamatkan saya, hidup saya, telah lama menyerah padanya. Saya hanya menyesali itu 100 tahun yang lalu, bahkan setelah saya mencoba yang terbaik, saya masih tidak dapat menyelamatkannya. Sejak saat itu dan seterusnya, saya berkata pada diri sendiri, tidak peduli apa, saya harus membalas dendam untuknya. Kata-katanya, sampai beberapa kalimat terakhir, dia berteriak pada dirinya sendiri dengan suara serak, seolah-olah pada hatinya sendiri, dan seolah-olah juga pada sepasang mata di dunia bawah. Su Yichai memucat, tetapi yang lebih mengejutkannya, adalah tubuh yang dia dukung, tiba-tiba mendorongnya menjauh. Pendeta kepala sekte King Yun, pemimpin tertinggi fraksi baik dunia selama 100 tahun, luka pendeta Daoxuan masih berdarah dan udara hitam itu tampak menebal, dengan kekuatannya sendiri tiba-tiba, dia berjalan perlahan, selangkah demi selangkah. Keagungannya, dalam sepersekian detik membuat semua orang kewalahan, jubah hijau gelap itu berputar-putar dan terbang tanpa kehadiran angin, kedua tangannya bisa terlihat tidak jelas, mengepal kuat, bahkan pakunya tertanam di dagingnya. Dia melihat ke pesta di depannya, menegakkan tubuhnya, menghadap Taois Fasep Caelo, dan bahkan lebih seolah-olah dia sedang menghadapi sosok putih yang tak terlihat itu, berbicara dengan keras dan tersenyum, bagus, bagus, tidak menyangka bahwa kasus pengadilan pada saat itu, benar-benar membuatmu segugup ini. Anda dapat datang dan mencoba, lihat apakah saya, saudara senior ini, apakah saya memang cocok menjadi kepala sekte ini. Dia memandang Fasep Caelo dari sisi matanya, tiba-tiba kedua tangannya terlepas dan telapak tangannya terentang, dari luka tangan kanannya, tetesan darah hitam menyembur dan mengalir keluar dan udara hitam di wajahnya, juga berangsur-angsur melemah. Hanya saja dia terlihat lebih pucat tetapi suaranya malah menjadi menusuk, dengan ekspresi jijik, kamu pikir kamu cocok. Taois Fasep Caelo tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, berkata, iya, kamu hebat, selama masa-masa di sekte King Yun, itu selalu saudara senior Wan dan kamu menjadi dua kembar yang tiada taranya, aku bukan pasanganmu tetapi seseorang akan menjagamu. Ekspresi pendeta Daoxuan serius, dengan dingin bertanya, siapa itu? Di aula besar, kerumunan menahan napas, murid-murid sekte King Yun saling memandang, dan melihat konflik internal dari sela-sela, Kuil Tianyin, orang-orang lembah Fenxiang Del, semuanya tampak canggung juga. Taois Fasep Caelo tidak berhenti tertawa, dan pada saat ini, tiba-tiba dari tempat yang jauh di luar Crystal Hall, sebuah suara yang dalam terdengar, teman lama Daoxuan, 100 tahun tidak terlihat, sikapmu masih sama seperti dulu, selamat. Suara itu seperti guntur, bergemuruh, dalam waktu singkat, teriakan membunuh terdengar di mana-mana di luar puncak Tongtian, kekacauan terjadi di depan gunung, di tengah keributan, seseorang benar-benar berteriak keras dari jauh, penyihir dari kejahatan fraksi sedang menyerang gunung. Apa, anggota sekte King Yun? Semua tanpa kecuali, menjadi pucat, pendeta Daoxuan malah menghirup udara sejuk, menunjuk ke Taois Fasep Caelo, hampir tidak percaya pada dirinya sendiri dan berkata, kamu benar-benar berani mengkhianati sektemu, berkolusi dengan fraksi jahat. Taois Fasep Caelo terkekeh dan berkata, itu benar, saya berkolusi dengan fraksi jahat, jadi apa? Dari apa yang saya lihat, sekte King Yun menyembunyikan kotoran dan korupsi, bahkan tidak sebanding dengan fraksi jahat. Demi membalas dendam untuk kakak Wan senior, bahkan jika saya harus pergi ke neraka saya juga tidak peduli, apalagi berkolusi dengan fraksi jahat. Wajah Xiniang pucat pasi, dengan lembut berkata, gila, gila, dia benar-benar gila. Tian Bolis mendengarnya, wajahnya muram, dia tahu bahwa selama beberapa tahun terakhir, kekuatan dan otoritas Taois Fasep Caelo sangat kuat di King Yun, bahkan masalah pertahanan sehari-hari juga ditangani olehnya. Dan hari ini fraksi jahat menyerang dengan paksa, sampai mereka hampir mencapai Crystal Hall kemudian mereka ditemukan, situasinya benar-benar sangat buruk. Dia, dalam sekejap mata, dalam keributan itu, melihat murid juniornya Zhang Xiaofan memegang tongkat apinya, masih berdiri di sana.
Mengambil keuntungan bahwa tidak ada yang memperhatikan, dia menariknya untuk berdiri di belakang dirinya sendiri, tetapi dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan murid juniornya sendiri. Zhang Xiaofan kedua matanya agak kemerahan dan menatap tak tergoyahkan pada sosok Tao Fasepcaelo, mulutnya tampak menggumamkan sesuatu, ini dia, itu pasti dia. Siapa di sana? Pada saat yang sama, teriakan keras dari murid King Yun di luar pintu masuk Crystal Hall terdengar tetapi setelah itu, hanya beberapa suara "sua" yang terdengar. Sepertinya seseorang yang sangat terampil telah terbang dan segera setelah suara "peng-peng" terdengar, beberapa murid King Yun jatuh dan jatuh. Di luar pintu, 4 bayangan muncul dalam sekejap, itu adalah 4 pemimpin sekte besar dari fraksi jahat. Yu Yangzi dan Dewa Racun berdiri di tengah, Raja Hantu dan Perisan Miao mengapit mereka berdua, mereka berempat melihat ke aula besar ini dan berjalan masuk dengan tidak tergesa-gesa. Yang tertua, Dewa Racun, menggunakan mulutnya, mengeluarkan suara "zeze" tersenyum dan berkata, "Teman lama Daoxuan, ratusan tahun tidak terlihat, apakah kamu masih baik-baik saja?" Tubuh pendeta Daoxuan bergetar, lubang hidungnya menyusut, dan dengan dingin berkata, "Dewa Racun." Dewa Racun tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Ini aku, si tua bodoh ini. 100 tahun yang lalu saya dikalahkan di bawah pedang Anda di kaki Gunung King Yun, hari ini lagi saya melihat bahwa sikap elegan Anda sama seperti sebelumnya, itu melegakan bahwa saya tidak menang." Tatapan pendeta Daoxuan melihat ke masing-masing dari 4 orang itu, pada saat yang sama, beberapa pria fraksi jahat masuk berturut-turut dari pintu masuk Crystal Hall. Melihat sikap dan sikap orang-orang itu, tidak satu pun dari mereka akan mudah dihadapi. Kemungkinan besar inti dari kekuatan fraksi jahat selama 100 tahun ini semuanya ada di sini. Di antara orang-orang yang telah dilihat orang banyak, King Long dari Ghost King Sekte, Yuji, Baiduzi dari Wandu Clan, semuanya ada di sana, dan sisanya, sangat mungkin mereka juga 4 cabang besar pria yang sangat terampil. Dan di suatu tempat yang jauh, teriakan pertempuran semakin keras, lolongan putus asa juga terdengar dari waktu ke waktu. Gunung King Yun yang dulunya seperti surga di bumi, sekarang diselimuti oleh bau darah, seolah-olah berada di neraka. Pendeta Daoxuan menarik napas dalam-dalam, dengan susah payah dia berhasil menenangkan pikirannya. Hari ini masalah dimulai dari dalam, selanjutnya musuh eksternal datang langsung ke dalamnya. Orang akan tahu tanpa bertanya, bahwa ini adalah momen paling berbahaya selama 100 tahun terakhir di Sekte King Yun. Dan sebagai kepala pendeta Sekte besar King Yun yang berusia ribuan tahun, dia pasti tidak akan membiarkan warisan ini dihancurkan di tangannya sendiri. Pada saat itu, salah satu nama Buddha tiba-tiba terdengar, tanpa mengetahui kapan, Guru Puhong datang untuk berdiri di samping pendeta Daoxuan, dengan senyum tipis di wajahnya, dia berkata, "Kakak senior Daoxuan, sejak zaman kuno kejahatan tidak pernah menang atas yang berbudi luhur. Kuil Tianyin saya Vena ini, selalu bertarung dengan Sekte King Yun melawan roh-roh jahat dan cara-cara jahat. Jika ada tugas apapun, jangan ragu untuk memberi instruksi." Daoxuan senang, juga pada saat yang sama, orang-orang dari lembah Fenxiang, dengan tetua Sangguan sebagai wakil mereka, melangkah keluar dan berdiri di belakang pendeta Daoxuan dan Puhong Master. Wajah 4 pemimpin besar dari fraksi jahat sedikit berubah. Dewa Racun memandang Puhong, dengan suara yang dalam bertanya, "Biksu suci kuil Tianyin yang manakah guru ini?" Puhong tersenyum sedikit dan berkata, "Pelindung yang terhormat ini benar-benar pelupa, 100 tahun yang lalu di pertempuran besar fraksi baik dan jahat, kita juga memiliki takdir untuk saling berhadapan sebelumnya. Bagaimana Anda bisa melupakan biksu tua ini? Biksu tua ini adalah kuil Tianyin Puhong, di sampingku adalah adik laki-lakiku, Pukong." Kuil Tianyin 4 biksu suci agung terkenal tanpa kata-kata, dengan mereka berdua, itu berjumlah beberapa pejuang terampil dari Sekte King Yun, terlebih lagi dengan pejuang yang sangat terampil lembah Fenxiang di samping. Dewa Racun menoleh, mengerutkan alisnya pada Taois Fasepcaelo yang berwajah pucat, berkata, "Bagaimana orang-orang ini bisa berada di sini?" Taois Fasepcaelo menjawab dengan keras, "Keledai botak dan orang-orang lembah Fenxiang ini semuanya datang tiba-tiba ke Gunung King Yun pagi ini. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya, saya tidak sadar dan tidak dapat memberitahu." Puhong bertemu pandang dengan tetua Sangguan lembah Fenxiang, dan keduanya tertawa terbahak-bahak. Lembah Fenxiang Sangguan C tertawa lebar dan berkata, "Inilah yang mereka katakan kejahatan tidak akan menang atas yang bajik. Jaring surga memiliki jerat yang lebar, hari ini pasti akan menang, membiarkan kalian para iblis jahat yang lancang ini. Kalian semua akan dieksekusi di Gunung King Yun ini." "Hei hei,
Cibiran dingin, berdiri di samping Dewa Racun, orang yang direkomendasikan oleh mayoritas sekte jahat untuk menjadi pemimpin latihan ini, Yu Yangzi, dengan ekspresi arogan, mencibir dan berkata, ratusan tahun yang lalu, senior sekte suci saya juga hanya menggunakan kekuatan sekte kami sendiri dan bertarung melawan 3 sekte besar Anda. Bagaimana mungkin hari ini kami akan takut pada kalian semua? Katanya bagus. Suara sorakan langsung terdengar, sebagian besar datang dari sekelompok orang yang berdiri di belakang 4 pemimpin besar, bahkan Raja Hantu yang berdiri di samping juga bertepuk tangan dan tertawa. Hari ini akan membuat kalian semua melihat, apakah kami yang akan dieksekusi atau kalian yang menderita kematian. Kalimat ini, dia mengatakannya dengan kebiadaban mutlak, memandang jijik pada semua orang, tidak satu pun dari orang-orang fraksi baik tidak mengubah wajah, ekspresi mereka mengungkapkan kebencian, terutama kata terakhir, kematian. Raja Hantu secara khusus menekankannya, dengan maksud sarkasme. Pendeta Daoxuan dengan dingin tertawa, hendak mengatakan sesuatu, tapi Yu Yangzi dari fraksi jahat tampaknya paling tidak sabar, melambaikan tangannya dan seketika, aliran cahaya berwarna berbeda melayang keluar dari semua tangan para petarung yang sangat terampil dari fraksi jahat, jelas mereka akan segera bertarung. Di fraksi baik, King Yun, anggota kuil Tian Yin segera memfokuskan pertahanan mereka, mengetahui bahwa di depan mereka akan menjadi pertempuran besar fraksi jahat dan baik yang paling mematikan selama 100 tahun terakhir. Pu Hong meneriakkan dengan suara rendah, Buddha Amitabha, Sadu, sedih. Tanpa diduga dia belum menyelesaikan kata-katanya, sesuatu yang tidak terduga terjadi, ketika perhatian semua orang tertuju pada fraksi jahat di depan mereka, tiba-tiba beberapa aliran cahaya melayang keluar pada saat yang sama, di dalamnya bahkan ada 2 dengan sinar tajam, mengenai langsung ke Pu Hong yang kembali tak berdaya. Ledakan. Pada saat itu, fraksi baik seperti pot yang meledak, itu benar-benar berantakan, tangisan melengking dan lolongan segera berteriak pada saat yang bersamaan. Pu Hong Master melihat kegelapan di depannya, dia merasakan 2 energi besar secara paksa ditumbuk ke punggungnya, kekuatan yang tak terukur menabrak, yang lain malah berubah menjadi jarum tipis yang tajam, menusuk langsung. Pu Hong Master terhuyung-huyung, menyemburkan darah. Sosok macam apa dia? Segera dia tahu bahwa masih ada pengkhianat di antara fraksi baik, seluruh jalan sejati kebijaksanaan Brahman Agung Ilahi, tanpa ragu-ragu berkeliling ke seluruh tubuhnya, menghentikan secara paksa serangan besar itu, pada saat yang sama tanpa menoleh, melemparkan salah satu lengan bajunya ke belakang. Peng-peng, 2 suara teredam terdengar, 2 teriakan kejutan terdengar dari orang-orang di belakang, jelas mereka menderita beberapa kerugian, energi besar itu tiba-tiba menyebar, tetapi aliran energi jarum beracun lainnya, malah berubah menjadi sesuatu dengan bentuk, akhirnya menembus perisai tubuh kebijaksanaan Brahman Agung yang tidak dapat dipertahankan dalam waktu, dan mengebor ke dalam tubuhnya. Dalam waktu singkat, King Yun Tian Bolis dan yang lainnya sudah bergegas, satu demi satu mereka menyerang tetapi begitu penyerang menyerang, mereka segera terbang ke atas dan ke kelompok orang fraksi jahat. Yang memimpin, secara mengejutkan adalah Lembah Fenxiang Sangguan Ce, dan yang lainnya yang menyerang sisanya, semuanya adalah orang Lembah Fenxiang. Di fraksi baik, termasuk Pu Hong yang diserang, Pukong dan anggota kuil Tian Yin lainnya, semuanya tercengang. Pendeta Daoxuan, setelah beberapa lama, kemudian mencoba menenangkan pikirannya, menunjuk Sangguan Ce dan berkata, kamu, apa yang kamu lakukan? Jangan bilang Lembah Fenxiang juga mencari perlindungan dengan fraksi jahat. Sangguan Ce berdiri di samping fraksi jahat 4 pemimpin besar dan Tao Fasep Caelo, tatapannya bertemu dengan mereka pada saat yang sama, tiba-tiba, hahat tertawa terbahak-bahak, sikap mereka sangat biadab, dipenuhi rasa puas diri. Raja Hantu tertawa terbahak-bahak dan berbicara kepada Pendeta Daoxuan, siapa bilang mereka orang Lembah Fenxiang? Pendeta Daoxuan hendak berbicara, tiba-tiba kehilangan suaranya, perlahan menoleh dan menatap Tao Fasep Caelo, wajahnya memucat, bagus, bagus, kamu melakukannya dengan baik, itu memang melintasi laut dengan tipuan. Taois Fasep Caelo, hehe, mencibir dingin, terlihat sangat senang dengan dirinya sendiri. Tertawa dan berkata, ini semua berkat kepala sekte Raja Hantu yang bijaksana dan penuh tipu daya. Begitu dia mendengar bahwa hari ini keledai botak kuil Tian Yin tiba-tiba datang tanpa undangan, dan akan merusak rencana besar saya, dia segera berpikir untuk mengirim pejuang yang sangat terampil untuk menyamar sebagai murid Lembah Fenxiang, memilih beberapa yang biasanya tidak berkeliaran di bumi dan menyerahkannya kepada saya untuk dipresentasikan kepada mereka. Hehe, itu memang sukses sekaligus. Tubuh Pendeta Daoxuan bergoyang, melirik, serangan diam-diam oleh fraksi jahat ini,
sebagian besar target mereka terkonsentrasi pada biksu kuil Tianyin, 9 dari 10 terluka parah. Terutama kepala mereka, Puhong Master, wajahnya seputih kain, sampai sekarang, dia tidak tahan lagi. Di bawah muridnya, Bantuan Faxiang, dia perlahan duduk, punggungnya sangat hancur. Adapun yang lain, mereka sendiri tidak lebih baik, bahkan di dalam King Yun, 5 atau 6 tetua juga terluka. Bagian dalam pendeta Daoxuan mendidih dan bergejolak, hatinya juga berangsur-angsur tenggelam, tersenyum pahit dan berkata, "Bagus sekali, untuk berpikir bahwa saya telah hidup dengan sia-sia selama bertahun-tahun ini. Saya sebenarnya tidak berpikir bahwa saudara laki-laki lembah Fenxiang Sangguan Ce selalu telah menjaga Inferno Altar dan tidak pernah keluar dari lembah Fenxiang, dan sebenarnya tidak mencurigaimu." Raja Hantu memandangnya, tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, "Kamu tidak memikirkan ini, kurasa kamu tidak menyangka bahwa saudara junior Taois Fasep Caelo mengkhianatimu." Tawa pahit lainnya dari pendeta Daoxuan. Crystal Hall, tenggelam dalam keheningan. Anggota fraksi baik saling memandang, pada saat ini, siapapun juga dapat melihat bahwa fraksi jahat telah memperoleh keuntungan besar. Meskipun masih ada tidak sedikit ahli senior di sisi King Yun, tetapi ada lebih banyak lagi di sisi fraksi jahat. Di antara biksu kuil Tianyin, melihat ke atas sekarang, mereka yang bisa bertarung diperkirakan kurang dari setengahnya, dan hanya Pukong dan Faxiang yang lolos dari luka karena kewaspadaan mereka. Terutama Pukong, sepertinya dia telah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda sekarang. Dia memegang mangkuk sedekah emas di telapak tangannya, memancarkan sinar keemasan cahaya di mana-mana, tampak seperti iblis. Di depannya, daging berlumuran darah. Salah satu pejuang yang sangat terampil dari fraksi jahat telah mencoba untuk diam-diam menyerangnya tetapi tidak berhasil dan malah dihancurkan menjadi bubur oleh senjata ajaib Pukong, sedekah emas Buddha. Tetapi yang paling penting adalah, dua tuan yang telah dikenal sebagai fraksi baik di dunia Gunung Tai dan Bintang Utara, Pendeta Daoxuan dan Puhong Master, terluka parah pada saat yang sama. Melihat mereka sekarang, Puhong Master sama putihnya, sebagai lembaran, meskipun Pendeta Daoxuan sedikit lebih baik tetapi tidak peduli bagaimana seseorang mencoba untuk melihat, itu tampak seperti panah di ujung penerbangannya. Apakah fraksi baik dunia benar-benar akan berakhir? Pertanyaan ini, setara dengan batu terberat, sangat membebani pikiran fraksi baik. Sebaliknya, tidak satupun dari fraksi jahat tidak gembira. Selama ratusan tahun fraksi jahat telah diusir dari Central Plains dan terdampar di Wildlands. Hari ini mereka bisa mengeluarkan semua kebencian mereka dalam satu tembakan. Bagaimana tidak menjadi bersemangat? Yu Yangzi merasa bahwa kali ini dia mengambil alih. Sekte Suci mampu menangani fraksi baik yang tangguh yang tak tertandingi dua sekolah besar dalam satu gerakan. Di masa depannya di dalam Sekte Suci, statusnya pasti akan ditempatkan di atas yang lain, mungkin mulai hari ini dan seterusnya, dia akan mampu membawa Changsen Hall ke skala 800 tahun yang lalu Bloodforger Hall Elder Blackheart. Begitu dia memikirkan hal ini, Yu Yangzi menjadi lebih angkuh, tersenyum arogan dan berbicara kepada Pendeta Daoxuan, "Pencuri tua Daoxuan, cepat serahkan harta sekte Anda, pedang kuno Zuxian, dan tunduk pada sekte suci kita, saya akan mengampuni semuanya, hidup Anda." Hahaha. Beberapa petarung yang sangat terampil berdiri di belakangnya tertawa bersama dengannya, sepertinya keluhan selama ratusan tahun itu, hanya bisa dilepaskan hari ini. Dan di kejauhan, tangisan tak berujung murid King Yun dari pertempuran jarak dekat di puncak Tongtian, tampaknya memberikan pertanda tragis pada takdir yang akan dihadapi sekte King Yun hari ini. Di wajah Pendeta Daoxuan, tekad yang tak tergoyahkan muncul di ekspresi pucatnya, mengejek Yu Yangzi, dia dengan dingin menjawab, "Bahkan jika hari ini sekte King Yunku dihancurkan oleh kalian semua, jangan harap kami akan bertekuk lutut dan tunduk." Petik 2. Setelah itu dia mundur beberapa langkah dan kembali ke kelompok sekte King Yun. Tian Bolis, Sang Zhenliang dan para pemimpin cabang lainnya pada saat yang sama mengelilinginya. Murid favoritnya, Su Yichai, menopang tubuhnya dan berbicara dengan suara rendah yang mendesak, "Guru, tubuhmu." Pendeta Daoxuan mendengus, dengan tidak sabar berkata, "Saat ini bencana ada di depan mata kita, Saudara Tian Junior, Saudara Zheng Junior, Saudara Junior Tian Yun, kalian semua tinggal di sini untuk bertahan sebentar. Saudari Su Yue Junior, Anda untuk memimpin beberapa murid generasi kedua dan membawa teman-teman kuil Tian Yin pergi terlebih dahulu. Mereka terluka karena kita tidak bisa membiarkan mereka menderita luka lebih lanjut." Orang-orang yang diinstruksikan segera mengakui. Tian Bolis berkata, "Kakak senior kepala sekte, serahkan tempat ini kepada kami. Anda terluka parah,
cepat pergi, selama perbukitan hijau masih ada, hari lain lagi. Dia tiba-tiba berhenti dan tidak melanjutkan, tetapi semua orang tahu arti kata-katanya. Zheng Suchang dan para pemimpin lainnya mengangguk pada saat yang sama, tetapi pendeta Daoxuan tertawa sedih, berkata, pekerjaan leluhur kita, jangan katakan saya Anda semua benar-benar meminta saya untuk menyerah dan mengabaikannya. Aku, Daoxuan, lebih baik mati daripada menjadi orang berdosa selamanya. Tian Bolis dan yang lainnya tetap diam. Daoxuan melihat orang-orang fraksi jahat yang sudah gelisah, dan tiba-tiba sepertinya memutuskan sesuatu, berbicara dengan rendah, karena semuanya sudah mencapai tahap ini, saya harus melanggar pendiri kami, perintah, dan gunakan itu sebagai pembunuhan terakhir. Yang lain, termasuk sebagian besar penatua, semuanya tercengang. Daoxuan menarik napas dalam-dalam, berkata, tidak ada banyak waktu, aku akan pergi dan mengundang pedang kuno Zuxian, kalian semua, dia melihat sekeliling lalu segera berkata, terlepas dari bagaimana kalian semua memikirkanku, tetapi dengan sekarang, kalian semua harus sangat berhati-hati. Tian Bolis dan yang lainnya tampak tergerak, dan hendak berbicara ketika tiba-tiba tawa liar terdengar, sinar dari senjata magis menyala, kelompok fraksi jahat akhirnya dimulai. Dalam sekejap di dalam Crystal Hall yang awalnya khusyuk dan bermartabat, senjata magis menari-nari, sinar aneh menyapu kemana-mana, tabrakan keras dan gemuruh terus meletus. Dalam kekacauan, mengambil keuntungan dari para tetua King Yun yang membela serangan liar dari para pejuang terampil fraksi jahat, Sui Yue memimpin murid-murid muda dan membawa berbagai master dari kuil Tianyin yang terluka, ke aula belakang, pendeta Daoxuan juga, berjalan ke kembali tetapi langkah kakinya menunjukkan bahwa dia terhuyung-huyung. Tian Bolis melihat itu saat dia bertarung, dan merasa cemas. Menyapu pandangannya, dia menggunakan pedang langit merah menyala untuk memaksa musuh fraksi jahat di depannya untuk mundur. Dalam sekejap muncul di samping Qi Hao yang berwajah pucat, Lin Jingyu, yang bertarung bersama dengan para tetua lainnya, dan segera berkata, kami tidak membutuhkanmu di sini, pergi dan awasi pendeta kepala sekte sekarang. Qi Hao, tubuh Lin Jingyu bergetar, tapi melihat ekspresi tegas Tian Bolis, mereka tidak berani untuk tidak patuh. Juga, dengan pengkhianatan tiba-tiba dari kepala lembah Long Shou, Taoist Fasep Caelo, kepada murid-murid lembah Long Shou, itu adalah kilatan dari biru. Mereka telah kehilangan arah, saat ini mereka dengan cepat mengakui dan mengikuti pendeta Daoxuan. Melihat sosok belakang mereka, Xiniang yang bertarung di samping, mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia juga menemukan kesempatan untuk melepaskan diri dan menyelinap ke Song Daren dan Tian Linger, dengan tenang berkata, Paman Guru Lagu Tao Chang Anda tiba-tiba mengkhianati kami tidak tahu apakah murid-murid di bawahnya dapat dipercaya, Anda juga harus mengejar pendeta kepala sektemu. Song Daren dan Tian Linger terkejut, tetapi setelah itu mereka mengerti dan segera mengikuti. Xiniang hendak berbalik ketika tiba-tiba keluar dari sudut matanya, di langit dan bumi ini membalikkan pertempuran besar. Zhang Xiaofan, murid kecil yang menjadi pusat perhatian semua orang beberapa waktu lalu, saat ini sedang berdiri sendiri dan diabaikan, anehnya menatap ke depan fraksi jahat, tidak bergerak sama sekali. Dia mengerutkan kening, sebenarnya pikirannya sama dengan Tian Bolis. Dia tidak pernah percaya bahwa murid kecil ini akan menjadi mata-mata dari fraksi jahat, dan khawatir bahwa tingkat keterampilan Zhang Xiaofan terlalu rendah, segera melintas ke sisinya dan dengan lembut mengetuk di bahunya. Tubuh Zhang Xiaofan bergetar, memutar kepalanya untuk melihat, hati Xiniang tiba-tiba menjadi dingin, mata Zhang Xiaofan semua merah, meskipun dia masih terlihat waspada tetapi tanpa tahu mengapa, aura iblis yang aneh terasa. Tetapi karena situasinya terlalu mendesak sekarang, Xiniang tidak dapat banyak berbicara, Xiaofan, tempat ini terlalu berbahaya, kamu juga harus mengikuti kakak laki-laki dan kakak perempuan Linger. Zhang Xiaofan berhenti sejenak, tetapi di bawah tatapan istri gurunya, yang selalu mencintai dan melindunginya sejak muda, akhirnya menganggukkan kepalanya dan berlari ke aula belakang. Xiniang merasa lega dan setelah itu, dia terjun ke dalam pertempuran, bergabung dengan pertarungan yang semakin sengit. Dalam gemuruh yang keras, suara berbagai senjata magis berbenturan dengan keras, Zhang Xiaofan berlari ke aula belakang, dan menyusul Song Daren dan Tian Linger, dan segera menyusul Qi Hao dan Lin Jingyu. Beberapa dari mereka mengepung pendeta Daoxuan. Pendeta Daoxuan melihat mereka dan sedikit menganggukkan kepalanya, tetapi ketika tatapannya jatuh pada Zhang Xiaofan, tatapannya tanpa sadar berhenti dan menjauh. Tidak tahu apa yang dirasakan Zhang Xiaofan tetapi tongkat api yang dia pegang di tangannya, sinar hijau terlihat samar-samar beriak, kepalanya terasa pusing dari waktu ke waktu,
dan gelombang energi pembunuh seperti ledakan roh ganas, melonjak ke kepalanya dan dia tidak bisa tidak memikirkan bau darah. Hanya saja, saat ini, setiap orang memiliki sesuatu yang membebani pikiran mereka, sama sekali tidak ada yang memperhatikan penampilan aneh Zhang Xiaofan. Setelah beberapa saat, Lu Sueki dan Wen Min dari lembah bambu kecil juga muncul di depan kelompok itu. Lu Sueki melirik Zhang Xiaofan, dan berbicara kepada pendeta Daoxuan, gurulah yang memerintahkan kakak perempuan Wen Min dan saya untuk datang. Pendeta Daoxuan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sedikit, tapi tanpa berkata apapun, terus bergerak maju. Tanpa menunggu mereka pergi jauh, mereka bisa mendengar ledakan dan suara gemuruh sekeras guntur di belakang mereka. Beberapa aliran cahaya setebal pilar menerobos atap Crystal Hall dan melesat ke langit, membawa beberapa tangisan, siapa yang akan tahu siapa yang kehilangan nyawanya. Wajah kelompok berubah. Tanpa bertanya, mereka semua tahu betapa ganasnya pertempuran di Crystal Hall dan tidak bisa tidak khawatir untuk senior cabang masing-masing. Pendeta Daoxuan menatap dalam-dalam ke arah itu, ekspresinya tegang, tiba-tiba melepaskan jubahnya dan berjalan terus. Murid-murid muda mengikuti di belakangnya, melihat sosok seseorang yang selalu mereka hormati seperti Tuhan, sekarang posturnya masih seperti sebelumnya, tegak dan tinggi, tetapi pada jubah hijau gelapnya, noda darah segar yang mengejutkan telah berubah menjadi hitam, dan bahkan luka tusukan pedang yang ditinggalkan oleh pembunuhan Fasep Caelo, semuanya terlihat jelas. Bagaimana pendeta Daoxuan, setelah menderita luka parah ini, masih bisa menanggungnya? Banyak dari mereka melewati aula, di antara para murid muda, tidak satu pun dari mereka adalah murid utama, yang berarti tidak ada dari mereka yang datang ke sini sebelumnya. Mengikuti pendeta Daoxuan yang melewati aula dan taman, perlahan, suara keributan dari Crystal Hall mulai menghilang. Setelah mereka melewati aula belakang Crystal Hall, mereka malah berjalan menuju bukit belakang Tongtian Peak. Pendeta Daoxuan memimpin, sisanya mengikuti di belakang, tetap waspada dan mengamati sekeliling. Meskipun sebagian besar anggota fraksi jahat semuanya menyerang bagian depan bukit, tetapi siapa yang tahu apakah akan ada orang yang dipimpin oleh Taoist Fasep Caelo ke belakang bukit. Zhang Xiaofan berjalan di belakang kelompok itu, kedua matanya agak merah. Tidak ada ekspresi di wajahnya tetapi di lubuk hatinya, itu seperti ombak yang menakutkan, dikejutkan oleh bencana sekte King Yun dan pada saat yang sama, berjuang dengan dendam masa lalunya. Dalam ingatannya, meskipun dia belum pernah melihat pembunuh yang membantai penduduk desa Grace Temple Village, tetapi setiap kali dia mengingat adegan itu, dia akan memikirkan pria berpakaian hitam misterius yang kejam itu. Dan melihatnya hari ini, kemungkinan besar itu adalah Fasep Caelo. Meskipun ada dua anak yatim dari desa Grace Temple, tetapi hanya Zhang Xiaofan yang melihat pria berpakaian hitam itu bertarung dengan Puzi, dan karena dia telah mengkonfirmasinya hari ini, segera kebencian lama muncul, dan tongkat api di tangannya, yang dilebur dengan dua senjata paling mematikan di dunia, Sinister Orb dan Soul Absorbing Stick, dipicu oleh kebencian pemiliknya dan sekaligus, arus jahat yang terkubur dalam muncul ke permukaan, dan malah lebih memengaruhi Zhang Xiaofan. Jika ini terjadi pada hari-hari biasa, bahkan tanpa keterampilan pendeta Daoxuan, Tian Bolis akan lama menemukan sesuatu yang aneh dengan Zhang Xiaofan, tapi sekarang siapa yang mau peduli padanya? Hanya saja tidak ada yang tahu, murid kecil King Yun ini, sebenarnya dalam keadaan yang sangat gelisah, saat kritis antara surga dan perang manusia. Jika dia tidak hati-hati, dia akan dinodai oleh energi jahat kejam dari orb sinister dan tongkat penyerap jiwa, hilang dan tidak dapat ditebus. Seperti yang diharapkan, kebenaran membuktikan bahwa Tian Bolis, Sui Yue, dan kekhawatiran lainnya valid. Meskipun jalan kecil di bukit belakang puncak Tongtian terpencil, tetapi dalam beberapa saat berjalan, beberapa murid fraksi jahat tiba-tiba bergegas keluar dari kedua sisi, Qi Hao dan yang lainnya segera naik untuk bertahan. Daoxuan yang terhormat hanya melihat sekilas, mengabaikan pemandangan itu dan berjalan lurus ke depan. Serangan terhadap King Yun, sebagian besar memang elit fraksi jahat, bahkan yang bersembunyi di sini, tidak terampil juga, Qi Hao, Lu Sueki dan yang lainnya tidak dapat menaklukkan mereka dengan tergesa-gesa. Song Daren dan yang lainnya terus melindungi pendeta Daoxuan, meninggalkan Qi Hao dan Lu Sueki untuk menangani musuh. Saat ini sebenarnya ada pertanyaan di benak semua orang mengapa pendeta Daoxue tidak menggunakan penerbangan, mungkinkah lukanya begitu parah sampai derajat itu. Hanya saja saat ini tidak ada yang berani bertanya padanya. Setelah beberapa saat, sebuah tabrakan terdengar, beberapa murid fraksi jahat lainnya berlari keluar dari kedua sisi, Song Daren dan Wen Min, Tian Linger memblokir mereka, Zhang Xiaofan dan Lin Jingyu juga maju.
Song Daren dengan tidak sabar berkata, kita bertiga sudah cukup, cepat pergi lindungi kepala pendeta sekte. Lin Jingyu menggertakkan giginya, menarik Zhang Xiaofan dan berlari ke depan, dan menyusul pendeta Daoxuan lagi. Kali ini, secara mengejutkan mereka tidak bertemu dengan murid fraksi jahat. Pendeta Daoxuan memimpin mereka di jalan kecil terpencil di bukit belakang untuk jarak, dan berhenti di persimpangan 3 jalan. Lin Jingyu dan Zhang Xiaofan juga berhenti. Zhang Xiaofan tidak berbicara sepatah kata pun sementara Lin Jingyu mengangkat kepalanya dan menatap pendeta Daoxuan. Pendeta Daoxuan berbalik untuk melihat, dan tiba-tiba membeku, ekspresi wajahnya berubah. Tampaknya ditakdirkan, dua orang ini adalah dua anak yatim piatu yang sama dari desa Grace Temple pada waktu itu. Setelah ini, akan menjadi tanah suci sekte King Yun kami, Gua Bulan Ilusi. Aku akan masuk, kalian semua akan menunggu di sini dan jangan biarkan fraksi jahat masuk. Jalan lain mengarah ke aula leluhur pendiri, kalian semua. Lin Jingyu dengan tatapan penuh tekad, menganggukkan kepalanya dengan serius, dengan keras menjawab, kepala sekte tolong jangan khawatir. Pendeta Daoxuan menatapnya tapi tatapannya juga jatuh pada pedang pembunuh naga di tangannya. Bola hijau giok pedang pembunuh naga berkeliaran di pemandangan bukit yang tenang dan damai ini, seolah-olah haus akan sesuatu. Pemuda ini, penuh semangat dan tekad, tidak jelas. Pendeta Daoxuan tiba-tiba berbalik, menatap ke arah jalan yang menuju ke aula leluhur pendiri, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, melihat ke arah jalan lain dan berjalan terus. Lin Jingyu memperhatikan sampai pendeta Daoxuan menghilang dari jalan kecil, lalu berbalik, alisnya berkerut dalam. Dia tidak bisa menenangkan pikirannya, bahkan nafasnya menjadi lebih berat. Namun bisa dimaklumi, King Yun tiba-tiba mengalami musibah besar, dan orang yang selama ini ia anggap sebagai figur ayah, Taoist Fasep Chaelo, tiba-tiba mengkhianati mereka, bagaimana tidak membuatnya merasa dunianya berputar. Zhang Xiaofan perlahan mengangkat kepalanya, melihat ke arah kaki bukit, arah Crystal Hall, tetapi dia hanya bisa melihat hutan lebat, bahkan sudut atap hall tidak bisa dilihat, sebaliknya di jalan lain, menuju ke aula leluhur pendiri, di belakang hutan, ada garis rumah yang tidak jelas, bel juga terdengar samar-samar. Dari pertempuran yang ekstrim dan menegangkan hingga tempat yang sangat terpencil ini, keduanya tidak bisa mengatur perasaan mereka untuk sesaat. Lin Jingyu terengah-engah, menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan memperlambat napasnya sendiri. Tiba-tiba, di depan mereka, teriakan penuh amarah naga terdengar. Meskipun jaraknya sangat jauh tetapi gelombang suaranya seperti ombak menakutkan yang menabrak, bumi seolah bergetar. Keduanya terkejut, Lin Jingyu adalah yang pertama pulih, dengan gembira berkata, roh seniornya. Zhang Xiaofan juga mengenali teriakan itu memang tangisan kemarahan unicorn air, jelas bahwa binatang roh 1000 tahun yang telah melindungi Bukit King Yun, akhirnya terbangun dan menyerang. Tapi itu memang tak terbayangkan, bahwa situasi pertempuran King Yun yang intens bisa bergemuruh sampai sejauh mana. Keduanya memiliki pikiran masing-masing sambil menunggu pendeta Daoxuan, tetapi saat-saat tenang mereka berumur pendek, langkah kaki tiba-tiba terdengar, keduanya terkejut, diam-diam berharap mereka yang lain akan datang, jika tidak. Tanpa diduga surga tampaknya melawan King Yun, setelah beberapa saat, 5 murid fraksi jahat muncul, dan pemimpin mereka adalah orang yang telah berkomplot melawan Pu Hong Master, Sang Guan Ce palsu. Melihat mereka di sini, dia segera mulai menyeringai mengerikan dan berlari ke depan, dan di antara kelompok itu, ada beberapa yang melihat ke belakang, melihat sekeliling. Lin Zhang keduanya, kehilangan muka, dengan refleks cepat Lin Jingyu, satu melihat dan dia tahu mereka bukan pejuang biasa-biasa saja, bukan untuk mengatakan dia sendiri bisa menangani mereka tetapi apakah mereka berlima akan menggabungkan kekuatan mereka untuk bertarung, adalah masalahnya. Tapi Gua Bulan Ilusi yang dimasuki pendeta Daoxuan, dalam keadaan apapun, mereka tidak bisa membiarkan mereka masuk. Pada saat yang cemas, dia mengeraskan hatinya dan membuat keputusan, berbicara dengan suara rendah kepada Zhang Xiaofan, Xiaofan, saya akan memimpin mereka ke sisi lain, Anda tinggal di sini dan menjaga dengan baik. Zhang Xiaofan tercengang, dan belum pulih kesadarannya ketika Lin Jingyu sudah berlari keluar. Pedang pembunuh naga berubah menjadi sinar hijau giok, menyapu ke arah 5 pria berpakaian hitam itu, momentum yang ditampilkan dengan luar biasa. Sang Guan Ce palsu dan yang lainnya terkejut, ekspresi mereka segera berubah serius, mereka tidak menyangka bahwa keterampilan murid kecil King Yun Junior ini begitu tinggi. Mereka segera mengepungnya, meninggalkan Sang Guan Ce palsu sendirian yang mengarahkan pertarungan, pada saat yang sama mengamati gerakan Zhang Xiaofan.
Lin Jingyu melawan mereka bersama, memang keterampilan murid fraksi jahat ini tidak biasa-biasa saja, 3 di antara mereka hanya sedikit lebih lemah darinya, tetapi hanya 1 dari mereka, yang sangat cocok dalam kekuatan, saat ini mereka berempat mengepung dan menyerangnya, dia langsung dirugikan. Lin Jingyu mengerutkan kening dalam-dalam, dia tidak ingin melanjutkan pertempuran dan segera melepaskan diri dan mundur ke jalan lain. Sangguan C palsu itu ragu-ragu sejenak tetapi kemudian segera memimpin 3 pejuang untuk mengejarnya, hanya menyisakan 1 pria berpakaian hitam dengan Zhang Xiaofan berdiri di tempat yang sama. Pria berpakaian hitam itu mencibir, memandang Zhang Xiaofan, tetapi pemuda ini sepertinya mendengar sesuatu dan perlahan mendongak. Muncul di hadapannya, adalah sepasang mata merah jahat yang tidak diketahui. Hutan King Yun yang tenang, teriakan burung yang terkejut tiba-tiba terdengar, ledakan keributan. Jauh di sana, tangisan kemarahan unicorn air terdengar samar-samar, bergema di dalam langit dan bumi. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.